Kembali di Angus Pagi pemirsa, mengalami patah as gardan di tengah perlintasan kereta di kawasan Volvo Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sebuah angkot ringsek disambar KRL jurusan Jakarta Bogor. Angkot M16 jurusan Pasar Minggu Kampung Melayu ini ringsek usai ditabrak KRL komuter lain jurusan Jakarta Bogor. Angkot ini diketahui mengalami patah as gardan saat menerobos perlintasan kereta di kawasan Volvo Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Di saat bersamaan melintas kereta menuju Bogor yang langsung menabrak bagian samping kiri angkot hingga ringsek. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena angkot tidak membawa penumpang selain sopir. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Pasar Minggu. Setelah itu patah gardan, jadilah mogok di situ. Angkotnya lagi ada penumpang saat itu, Pak? Oh, nggak ada kosong. Kosong ya, Pak? Ratusan karyawan pabrik sepatu di Madiun, Jawa Timur unjuk rasa menuntut pembayaran gaji. Selain itu, mereka juga menuntut pembayaran THR dan BPJD yang masih tertunda. Ratusan buruh pabrik sepatu PT Karya Mitra Budi Santosa berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Madiun. Buruh menyuarakan tuntutan agar manajemen segera membayar gaji mereka selama 4 bulan. Selain itu, masa juga menuntut agar perusahaan segera mencairkan tunjangan hari raya serta BPJS yang hingga kini belum dilunasi. Tujuannya mau menagih gaji yang sudah dijanjikan dulu ya. Sebenarnya jadi sama perusahaan mau dikasihkan, ternyata alasannya beberapa itu ya masuk di akal. Itu sudah berapa bulan tidak dibayar, Mas? Ya, hampir 4 bulan. Mulai bulan apa, Mas? Mulai tahun kemarin itu 2 bulan, yang sekarang itu 2 bulan. Bupati Madiun yang berada di Gedung Dewan akhirnya menemui massa dan berdialog. Apa aja, Pak? Ya, otomatis kita posisi kita itu menjaga semuanya. Kita menjaga situasi investasi di Kabupaten Madiun, caranya seperti itu. Pasti Disnaker nanti akan mengawal ketat tentang perihal permasalahan ini. Setelah berdialog dengan Bupati, massa lalu membubarkan diri. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyudi, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin menghadirkan 10 saksi. Saksi yang hadir merupakan asisten rumah tangga, ajudan dan juga satpam di 3 rumah Verdi Sambo. Sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar hari ini. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ke-10 saksi ini merupakan asisten rumah tangga di rumah Verdi Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir Verdi Sambo. Ke-10 saksi tersebut yakni Alfonsius Dualarang, Abdul Somad, Marizuki, Diryanto alias Kodir, Brigadir Azan Romer, Brigadir Proyogi Iktara Wikaton, Brigadir Farhan Sabilah, Susi, Damianus Laba Kobam alias Damson, Brigadir Daden Miftahul Haq. Ricky Rizal didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Ricky berperan mengawasi Brigadir Yosua agar tidak melarikan diri sebelum pembunuhan itu terjadi. Sementara Kuat Ma'ruf dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Saat ditanya jaksa penuntut umum soal keterangannya yang berubah-ubah, Azan Romer mengaku tidak jujur karena takut kepada Verdi Sambo. Sementara itu saksi lain yang merupakan ART Sambo Putri, Susi dan Diryanto juga lagi-lagi dicecar hakim soal keterangannya yang berubah-ubah. Apa yang sudah dijelaskan tolonglah jangan ditanyakan. Mungkin dan juga rekan yang Jepui lagi. Terima kasih.
Mohon izin Yang Mulia, saya akan mencoba menanyakan apa yang memang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Saya mulai dari saudara saksi Azan Romer. Siapa? Berapa kali saudara pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan? Langsung saja, apa yang mau ditanyakan? Langsung, jangan berputar begitu. Tetap pada keterangan saudara tersebut tidak? Tidak Pak, berubah-ubah Pak. Berubah-ubah. Iya, Pak. Apa yang menyebabkan saudara memberikan keterangan berubah-ubah? Karena awalnya kami masih takut memberikan kejujuran Pak. Takut memberikan kejujuran. Takut kepada siapa? Takut aja Pak. Iya, kita kan takut tidak ada, kita takut Tuhan, kita takut mati atau takut apa? Iya Pak, takut Sama siapa? sama Bapak Pak. Bapak siapa? Pak Sambo Pak. Jadi takut sama Ferdi Sambo. Iya Pak. Saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki Yang Mulia. Diantar Riki. Berdua saja? Berdua Yang Mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdi Sambo. Iya Yang Mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya, Om Romer dan Om Yogi Yang Mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya Yang Mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Pas yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan Yang Mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil Yang Mulia. Setelah dipanggil. Siapa yang manggil? Bapak Yang Mulia. Manggil. Terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat Yang Mulia. Duluan mana ketika saudara Romer dibilang ada saudara Richard itu, duluan mana dengan manggil Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat Yang Mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdi Sambo? Saya kurang tahu Yang Mulia. Kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. Iya, ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan, Ferdi Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar Yang Mulia. Beda lagi. Ke saksi Susi ya. Siap Pak. Ini ada saksi tadi jelaskan kaitannya dengan tanggal 4 di mana almarhum ini Joshua Siap. mencoba mengangkat Ibu PC ya. Siap. Apakah proses diangkatnya itu terlaksana atau tidak ya? Tidak. Tidak ya. Soal dilarang sama Om Kuat. Oh, Om Kuat yang larang. Siap. Apa kata-kata Om Kuat pada saat melarang itu? Seingat saya, ya jangan ngangkat-ngangkat ibu. Ini ibu bukan orang lain gitu. Oke. Terus Om Kuat pergi memanggil Om Richard untuk ngangkat ibu kedua kalinya. Oke. Terus pada tanggal 5 Saudara saksi, keterangan saudara jangan saudara rubah lagi. Bukan Kuat manggil, Richard itu ada di belakang saudara korban pada saat mau mengangkat tanggal 4 itu. Karena ada Om Kuat dipanggil ibu. Iya, pada saat itu saudara rubah lagi keterangan saudara. Kemarin di keterangan saksi Eliezer saudara dengar sendiri, saya di belakang saudara korban pada waktu ngangkat. Tidak jadi mengangkat. Kok sekarang saudara bilang bahwa saudara Kuat memanggil saudara Richard? Om Joshua yang manggil Richard. Ya kan di belakangnya, mau dipanggil bagaimana? Ini keterangannya Richard sendiri loh kemarin. Aduh, kenapa saudara harus berubah-berubah? Kemarin asisten rumah tangga Sambo, Susi, juga bersaksi di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Menariknya saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk Putri Chandrawati dan mencium tangan Ferdi Sambo.
Asisten rumah tangga Ferdy Sambo, Susi, kemarin jadi saksi di persidangan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ada yang menarik dalam sidang kemarin saat tiba di ruang sidang, Susi memeluk Putri Chandrawati. Setelah itu Susi juga menghampiri Ferdy Sambo dan mencium tangannya. Tak sampai di situ, terekam momen Susi juga berlari mengejar terdakwa Ferdy Sambo yang berada di ambang pintu untuk menyalami Sambo. Salaman Susi kemudian dibalas Sambo dengan pelukan. Bahkan Sambo juga mengelus kepala Susi. Susi pun menangis seraya mengangguk memberi respon pesan dari Sambo. Momen Susi berlari memeluk Sambo pun viral di media sosial. Pelukan ini menggambarkan kedekatan antara keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, tersangka kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian anak di Depok, Jawa Barat menjalani prarekonstruksi. 15 adegan diperagakan oleh pelaku. Itu jam berapa tuh Pak ketika datang? Inilah reka adegan yang dilakukan oleh pelaku saat dirinya melakukan aksi keji terhadap anak kandung dan istrinya di Depok, Jawa Barat. Kapolres Metro Depok beserta jajaran menyaksikan saat menjalani proses prarekon tersebut. Pelaku menjalani 15 adegan dalam prarekon guna melengkapi berkas acara pidana pada kasus ini. Dari hasil prarekon tersebut, berhasil terungkap bahwa pelaku melakukan pembacokan sebanyak 5 kali terhadap istri dan lebih dari 3 kali bacokan terhadap anak kandungnya. Ya, jadi prarekonstruksi ini untuk menentukan terjadinya yang sebenarnya. Nanti akan kita laksanakan lagi rekonstruksi yang lengkap bersama dengan jaksa juga. Ada fakta baru yang ditemukan, Bang? Perbedaan dengan BAP-nya, Pak? Sampai saat ini, tadi saya sampaikan posisi mayat ya, yang berbeda ya. Ya, jadi dia tahunya mengeksekusi anaknya di wastafel di belakang, ya, tapi kemudian ternyata jenazah ditemukan di depan. Usai menjalani proses prarekon pembunuhan selama 30 menit, pihak kepolisian masih mendalami adanya unsur pembunuhan berencana pada kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Polisi temukan 92 video asusila selain tema kebaya merah dan 100 foto tanpa busana dalam harddisk milik tersangka AH, perempuan dalam video kebaya merah yang tengah viral. Polisi masih memburu siapa pemesan dan pembeli puluhan video asusila tersebut. Sejak 2 tersangka pemeran kebaya merah ditangkap, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa handphone, hard disk, dan laptop. Hasilnya polisi menemukan 92 video asusila dan 100 foto tanpa busana. Polisi terus mendalami hasil temuan tersebut termasuk kemungkinan tambahan pelaku lain. Seluruh video merupakan pesanan yang diterima tersangka AH melalui media sosial. Polisi kini tengah menelusuri siapa pemesan video tersebut. Melakukan penyitaan video elektronik hard disk dari tersangka ACH dan AH dan menemukan sekitar 92 part video porno dan 100 foto nude. Sebelumnya viral di media sosial video asusila dengan tema kebaya merah. 2 pemeran video kemudian ditangkap di Medokan, Surabaya, Jawa Timur. Keduanya dijerat pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 29 junto pasal 4 dan atau pasal 34 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, dihentikannya siaran TV analog membuat masyarakat memburu set-top box atau alat untuk menangkap siaran TV digital. Akibatnya selain kini langka di pasaran, harga set-top box juga naik cukup tinggi. Setelah pemerintah menghentikan siaran TV analog pada 2 November 2022, masyarakat terus memburu mencari set-top box, alat yang berfungsi untuk menangkap siaran TV digital. Akibatnya selain langka, harga set-top box yang beredar di pasaran juga naik tajam.
Di pusat grosir elektronik Glodok Jakarta Barat, harga set-top box naik hingga 100%. Nggak selalu ada juga sih, banyak kosong, udah berapa hari juga kosong. Kalau sekarang sih harganya di atas 200 semua. Bukan beda jauh lagi, 100%. 100% ya? Boomingnya itu 100%. Nah, penjualannya gila-gilaan. Meski harga set-top box melonjak tajam, mau tidak mau masyarakat terpaksa membeli set-top box agar bisa menikmati kembali siaran televisi di rumah mereka. Kalau orang menengah ke atas mungkin tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kaum menengah ke bawah, kaum pinggiran. Mahalnya harga set-top box harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi program pembagian set-top box gratis tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mampu belum mendapatkan set-top box yang dijanjikan pemerintah. Dari Jakarta, Putu Bagus Sutrisno Ekomiadi, iNews melaporkan. Relokasi SDN Pondok Cina 1 Beji Kota Depok, Jawa Barat berakhir ricuh. Informasinya hadir usai jeda.